Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas nikmat dan rahmatnya lah sampai hari ini kita masih bisa diberikan kenikmatan sehat, diberikan kenikmatan untuk bernafas, ya. Masya Allah, begitu banyak manfaat atau kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa juga kita curah limpahkan sholawat dan salam kita kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak mau menanyakan kabar kalian. Kaifa halukum? Masya Allah. Sekali lagi, Bapak pengen dengar. Kaifa halukum? Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari mara bahaya dan wabah-wabah yang sedang merajalela di negeri kita ini. Baik teman-teman, kita hari ini akan memulai pembelajaran 5 ya, yaitu tentang berwudu. Nah, insya Allah setelah mempelajari bab ini, kalian akan membiasakan wudu ketika akan melakukan ibadah, simulasikan tata cara atau mempraktekkan tata cara berwudu, ya. Lalu membiasakan menjaga kesucian diri dari hadas dan najis, ya. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah." Nah, ini teman-teman tata cara yang insya Allah kita akan pelajari, ya. Ini sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang sedang dilakukan? Nih, ada pertanyaan nih, ya. Apa yang sedang dilakukan oleh seorang anak pada gambar di atas? Nih, lagi ngapain coba? Ada yang tahu? Lalu coba kamu sebutkan gerakan apa saja yang dilakukannya. Nah, tahu nggak nih? Di sini nih, lihat. Di sini ada yang pertama itu adalah cuci muka, ada mencuci muka, ya. Ada mencuci tangan, ada mencuci apa lagi? Ada yang mencuci telinga, ada yang mencuci kaki. Masya Allah. Nah, baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam materi wudu, ya. Wudu artinya membersihkan anggota badan tertentu dari najis dan hadas kecil dengan menggunakan air. Nah, hadas adalah keadaan ketika suci sehingga tidak diperbolehkan ibadah. Salah satunya adalah sholat. Jadi orang yang berhadas itu tidak boleh melaksanakan sholat sebelum dia melakukan wudu atau bersuci, ya. Lalu
Kita lanjutkan lagi. Wudhu dilakukan sebelum sholat dan membaca Al-Quran. Wudhu merupakan syarat sah sholat. Ya, jadi kalau misalkan ada nih di antara kalian, teman-teman kalian yang ketika mau sholat tidak berwudhu, maka sholatnya itu akan tidak sah. Ya. Lalu kita lanjutkan lagi, orang yang tidak berwudhu sebelum sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya. Nah, kita akan lanjutkan ke dalam syarat wudhu. Di sini berwudhu harus sesuai tuntunan syariat atau sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar wudhu menjadi sah, maka syarat-syarat dan rukun-rukunnya harus dipenuhi dengan baik. Nah, syarat wudhu ada 7, yaitu yang pertama nih, perhatikan, beragama Islam. Nah, yang kedua, berakal sehat. Jadi wudhu yang dilakukan oleh orang gila adalah tidak sah. Ya. Meskipun orang gila tersebut sholat, orang gila tersebut melakukan itu, akan tetapi dia tidak sah karena dia tidak berakal sehat atau tidak waras. Ya. Yang ketiga, tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz artinya sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ya, Masya Allah. Lalu yang berikutnya, yang keempat, berniat. Niat letaknya di dalam hati, tidak diucapkan dengan lisan. Jadi kalau misalkan kalian ketika akan melakukan wudhu, cukup dengan mengucapkan basmalah saja atau bismillahirrahmanirrahim, langsung ketika itu mengambil air di tangan. Nah, jadi Ustaz, dimana kalau misalkan niatnya itu tempatnya di dalam hati. Coba nih kalian kalau misalkan mau makan, sebelum mulut kalian berbicara, pasti hati kalian dulu yang akan melakukan atau akan berbicara, aduh lapar, aduh mau makan ah. Nah, langsung ketika itu kalian akan bergegas segera untuk mencari makanan. Nah, begitupun dengan berwudu. Ketika kita mendengar azan sudah dikumandangkan, lalu tahu bahwa ketika kita mau sholat, kita akan berwudu dulu, lalu kalian mengambil air wudu, bergegas untuk mengambil air wudu. Nah, dalam hati kalian itu sudah timbul niat di dalam hati. Nah, cukup dengan berniat itu di dalam hati. Lalu yang kelima, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ya, jadi kalau misalkan kalian berwudu dengan air kopi, coba kalau misalkan kita wudu dengan air kopi, kira-kira bakal sah nggak? Tidak, karena airnya itu sudah menjadi warna coklat, dan biasanya kalau kopi itu manis kan, kebayang kalau misalkan kita wudhu pakai air kopi, kita kalau misalkan sholat nanti bakalan digembrong ke sirum. Nanti tuh kalau misalkan lagi ruku teh gato gagaro. Nah, yang berikutnya, yang keenam, jadi teman-teman, jadi kalau misalkan kita mau berwudu, kita harus memakai air yang bersih ya, yang bening atau misalkan yang suci, ketika dari keran atau misalkan dari hujan. Nah, air dari hujan juga kita bisa melakukan berwudu ya, dari air hujan. Lalu yang berikutnya, yang keenam, bersuci dari najis. Nah, setelah buang air, kita wajib bersuci sebelum berwudu. Lalu yang ketujuh, kulit tidak tertutupi benda apapun. Air wudu harus benar-benar sampai ke kulit kita ya. Jadi kalau misalkan kalian nih ada yang memakai jam tangan nih. Kalau misalkan ketika berwudu
airnya itu harus benar-benar dimasukin ke dalam jam itu. Kalau misalkan jamnya anti air ya boleh. Jadi diairin jamnya langsung si jamnya di gerak-gerak maju mundur kayak gitu, masukin airnya agar kulit yang tertutupi jam itu bisa merasakan atau terkena air wudhu ya. Baik, untuk materi kali ini kita cukupkan sekian lah. Kalau misalkan ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Nanti untuk tugasnya kalian mengerjakan ini ya, mengerjakan halaman 6. Nah, nanti kalian kalian tulis di dalam buku ya, isinya saja boleh. Nah nanti orang tuanya, mohon maaf ayah bunda, bagian ininya boleh di screenshot dulu agar nanti anandanya bisa mengerjakan tugasnya ya. Nanti insya Allah ketika sudah beres tugasnya langsung kirimkan ke WA Bapak ya, di Japri langsung. Tapi begitu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata Bapak yang kurang berkenan. Yang salah itu datangnya dari Bapak dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.